Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Apa kabar? Baik, pada pertemuan kali ini Bapak akan menyampaikan materi tentang manajemen bandwidth ya, menggunakan Simple Queue. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak akan mencoba mensimulasikan atau membuat memanage jaringan menggunakan Simple Queue di VirtualBox. Tentunya kita harus sudah mempersiapkan mesin virtual di laptop atau di PC kita. Nah, di sini sudah Bapak siapkan VirtualBox ya, sudah ada. Sudah Bapak install. Oke, lanjut. Nah, kita coba klik dulu. Kita lihat atau tunggu beberapa saat VirtualBox sedang. Nah, inilah tampilan mesin virtualnya. Nah, di sini Bapak sudah install Windows 7 dan Windows XP, tapi mikrotiknya belum. Nah, karena memang menginstal Windows XP dan Windows 7 ini memakan waktu yang cukup lama ya. Baik, alat dan bahan pertama sudah kita siapkan. VirtualBox sudah ada, kemudian mikrotik dalam bentuk ISO ya, mikrotik ISO. Ini juga Windows 7 ISO, Windows XP ISO, dan Winbox untuk konfigurasi CUI. Sebelumnya pastikan laptop kita sudah tersambung ke sumber internet, bisa menggunakan WiFi yang ada di sekitar lokasi kalian, atau bisa menggunakan WiFi dari HP ya. Dan pada simulasi kali ini Bapak menggunakan sumber internet dari HP. Oke, untuk tahap berikutnya, tahap pertama untuk selanjutnya kita akan coba membuat nama mikrotiknya. Misalkan mikrotik Simple Queue ya. Simple Queue besar kecil tidak jadi masalah, mau pakai spasi ataupun tidak masalah. Oke, ini sudah default ya, memorinya 64, tinggal klik saja ya. Ini sangat gampang, tinggal klik sampai. Nah, mikrotik sudah kita buat. Selanjutnya kita akan menginstal dulu mikrotik. Caranya tinggal double klik. Maaf, sebelum menginstal tentukan dulu, karena router ini minimal harus memiliki 2 LAN card. Nah, kita akan coba membuat 3 LAN card ya. Nah, dari sini setting dulu, klik setting, kemudian pilih network. Nah, di sini ada adapter 1 sudah terchecklist, ini ada networknya. Nah, attach-nya kita arahkan ke bridge adapter karena kita akan mendapatkan sumber internet. Kemudian name-nya di sini ganti dengan wireless, kemudian advance. Ini adapter tipenya udah bawaannya default dari VirtualBox-nya juga. Klik allow all. Kemudian adapter 2 atau adapter 2 ini kita ganti dengan host only adapter. Name-nya udah virtual, ininya juga sama, ethernetnya, dan promiscuous mode-nya allow. Nah, yang ketiga checklist, kita akan membuat klien ya dengan internal network sama ya. Ini juga adapter tipenya, adapternya sama dengan yang adapter 1, adapter 2, dan promiscuous mode-nya kita pilih allow all. Nah, tinggal klik
start. Tunggu proses install akan segera masuk ya. Nah, ini sudah muncul, tinggal cari sumber mikrotik ISO-nya di mana, klik folder ini, startup. Nah, ini sudah mengarah karena memang Bapak sudah men-settingnya ada di E. Kita akan gunakan mikrotik 6.33. Banyak ya nih, mau versi di atasnya atau di bawahnya juga masih ada, cuman karena kita akan mengkonfigurasi, Bapak sarankan level 6 ya. Klik open, kemudian klik start. Tunggu beberapa saat, kita close ininya, capture-nya supaya tidak mengganggu pemandangan. Nah, ini proses install segera berlangsung. Tunggu beberapa saat. Nah, inilah tampilan pertama install mikrotik. Nah, sebetulnya sudah sangat paham ya bagi kita TKJ ya. Ini perintah-perintah installnya sudah ada, hanya butuh pemahaman saja. Baik, untuk pertama tekan huruf A di keyboard, kemudian huruf I, kemudian huruf N ya. Huruf N dan J. Tunggu beberapa saat sampai 100%. Ini sudah 70 atau sampai 90. Sebetulnya install mikrotik ini tidak membutuhkan waktu lama ya, kurang lebih ya, paling lama 2 menit ya. Walaupun kapasitas RAM sangat berpengaruh, semakin besar RAM semakin cepat. Kalau RAM standar ya 2 menitan lah. Oke, kita tunggu pembacaan paket tadi yang kita pilih. Nah, di sini sudah muncul press enter. Namun setelah muncul press enter, jangan dulu ditekan enter. Kita setting dulu. Di sini ada lambang disk, klik kanan. Kemudian kita pilih host drive dan host mount supaya habis beres install ini tidak menginstal lagi karena ini virtual. Oke, kita tekan enter. Sekarang sudah masuk mikrotiknya, sudah siap kita konfigurasi. Tunggu proses beberapa saat. Tadi harus sabar menunggu, tidak akan lama ya. Nah, inilah mikrotik ya. Mikrotik versi 6.33. Nah, supaya kita bisa mengkonfigurasi, kita harus login. Kita tuliskan admin, enter. Nah, password kosongkan, enter. Do you want keep software? No atau iya. Tekan huruf key di sini, key to upload. Tekan enter, press. Nah, mikrotik sudah kita siap, benar-benar siap kita konfigurasi. Sebelum kita konfigurasi, kita cek dulu interface yang kita buat, adapter yang kita buat apa benar sudah ada 3. Kita masukkan script atau perintah interface print, enter. Nah, di sini sudah ada ya, ada 3 0 1 2, ada 3 ether ini. Nah, kalau ether
adapter sudah terbuat, ya, baru kita cek IP address apakah sudah ada, ya. IP address print. Nah, di sini Ether 1 sudah mendapatkan IP. IP dari mana? Karena microtik ini sudah terhubung ke HP, ya, internet yang ada sumber internetnya, dan IP pabriknya diberikan 192.168.430. Ini kita sudah enak kalau sudah muncul seperti ini, ya. Dan IP pertama, IP dari mikrotik ini 192.168.43.95, ya, netmarknya 24, ya. Ini gateway, ya, network karena ini 0. Oke, kalau sudah Ether 1 sudah terbuat, sudah ada IP-nya, kita buat untuk Ether 2 dan Ether 3. Perintahnya IP address, add address 192.168, bebas, ya. Bapak akan kasih contoh 80.1/24 spasi interface Ether 2, enter. Kemudian kita buat IP address, add address, kita buat untuk Ether 3 nya. Berapa IP-nya? 192.168. Nah, biar gampang kita balikan saja 1.80, biar gampang diingat maksud Bapak, ya. Baik, interface Ether 3, enter. Kita cek apakah IP yang kita buat sudah ada. Oke, karena kita tadi sudah menuliskan IP address print, kita tekan tanda panah yang ke atas di keyboard. Kita pilih perintah mana yang akan kita munculkan kembali. IP address print, enter. Nah, di sini sudah ada, ya. Untuk Ether 1, IP-nya 192.168.43.95, ya. Networknya 430. Kemudian Ether 2 192.168.80.1 dan Ether 3 192.168.1.80, supaya gampang diingat. Sebetulnya untuk pemberian IP bebas, ya. Terserah kalian mau IP kelas berapapun, ya, asalkan satu segmen. Dan kebetulan Bapak di sini mencontohkan semuanya IP address kelas C. Nah, ini ada D, ya. Yang lain tidak ada. Ini menandakan bahwa di sini DHCP, ya. Artinya IP ini pemberian dari sumber internet. Baik, selanjutnya supaya klien dan host yang kita buat nanti internet IP-nya tidak dibuat statis, kita bisa menggunakan IP DHCP server. Tapi karena ini latihan, supaya kita lebih mengenal lebih tentang penulisan IP, sudah saja ini statis. Nah, untuk selanjutnya kita buat IP gateway, IP route, ya, untuk gerbang internetnya. IP route add gateway 192.168.43.1. Dari mana 43? Karena network internet adalah 192.168.43.0. Nah, untuk gateway kita 1, jangan samakan dengan 0. Enter. Selanjutnya kita bikin DNS, IP route add, maaf, bukan IP route tapi IP DNS. Kita ulangi, IP DNS set server
192.168.43.1 supaya kita bisa mudah meremote. Allow remote request, yes ya. Enter. Kemudian kita buat IP firewall NAT ya, network address translation, supaya IP lokal yang kita buat bisa menjadi IP public atau bisa internetan. Perintahnya atau scriptnya IP firewall NAT add chain source NAT atau src NAT, kemudian out interface ether berapa, ether 1 ke sumber internetnya, ke ether 1, kemudian actionnya apa, masquerade ya, enter. Nah, sudah terbuat. Nah, inilah cara setting atau konfigurasi MikroTik sudah bisa kita gunakan. Kita tinggal coba ping aja. Kita ping ke gateway ya, apakah jalan atau tidak ya. Enter. Nah, ternyata jalan. Tandanya jalan ini ada replay ya. Nah, di sini 50, size 56, time to live 64 dan time 38 milisecond. Oke, hentikan, tekan Ctrl C. Kita ping ke Google. Kita coba ke 88. Nah, inilah bedanya. Walaupun reply tapi net unstable, artinya IP yang kita gunakan belum terdaftar, walaupun ini 88 adalah IP Google. Oke, klik atau tekan Ctrl C, hentikan. Kita ping ke Google. Sorry, Ctrl C lagi. Harus lengkap ya, google.com. Oke, tidak mau lagi, berarti harus lengkap. Ping www.google.com, enter. Oh, ternyata tidak mau ya. Baik. Oke, internetnya belum mau. Oke, setelah sampai tahap ini mudah-mudahan bisa dipahami ya. Masih ada beberapa tahap lagi. Oke, kita kesampingkan ini. Kita coba konfigurasi. Ini ada Windows 7 dan Windows XP. Bapak akan gunakan Windows XP aja dulu ya, supaya agak cepat ya dalam pembacaan, karena ini mesin virtual, jadi butuh cukup memakan memori juga ya. Kebetulan di laptop Bapak hanya 2 GB, jadi kurang begitu support ya. Ya, kita refresh. Nah, karena Bapak sudah menginstal sebelumnya untuk Windows XP ini sudah siap kita gunakan ya. Boleh kita geser-geser sambil menunggu ini perkecil dulu, atau mau tampilan full boleh di sini supaya terlihat jelas. Nah, Windows sudah running, sudah masuk ya. Oke, perkecil lagi. Nah, ini ada crash ya. Oke. Baik. Tadi di MikroTik untuk klien atau Ether 3 IP-nya 192.168.1.80. Kita buat di
untuk membuat IP address tinggal double klik di taskbar lambang jaringan ini, properties, sama ya, pilih TCP IP, protokol TCP IP. Baik, kita kasih 192.168.1.83, karena 81 di mikrotik, 82 nanti di virtual boxnya. Berapa gateway-nya? 192.168.1.81. Kemudian DNS-nya 192.168.43.1. Klik OK, close ya. Nah, IP sudah kita buat. Oke, kita ke mikrotik lagi. Nah, tadi mikrotik sudah kita buat atau sudah terkonfigurasi. Kita perkecil yang XP, kita geser. Nah, supaya gampang untuk mengkonfigurasi, kita gunakan Winbox. Nah, tinggal double klik, sudah ada di desktop. Kita akan mencoba mengkonfigurasi manajemen bandwidth simple queue. Nah, di sini MAC address-nya sudah terbaca. Kita coba connect ya, apakah bisa masuk ke mikrotiknya. Oh, error. Kita gunakan yang kedua. Nah, masuk. Nah, untuk lisensi, karena ini hanya untuk beberapa saat, langsung OK saja. Nah, inilah tampilan GUI-nya mikrotik ya. Kalau tadi yang di bawah ini command line ya, atau CLI. Kalau yang di sampingnya atau di atasnya ini GUI. Ya, langsung saja klik queue, pilih simple queue, pilih plus. Nah, kita kasih nama batasi bandwidth. Nah, batasi bandwidth boleh, atau limit bandwidth boleh, terserah lah. Di sini kita batasi bandwidth. Kemudian IP targetnya Ether client atau IP client 192.168.1.83. Nah, kita akan melimit bandwidth. Di sini target upload kita coba dulu unlimited. Sedangkan untuk download kita gunakan 64 paling kecil ya, 64 KB. Oke, tekan apply, klik OK. Nah, sudah. Kita perhatikan ini ya, lambang bandwidthnya hijau. Oke, selanjutnya kita masuk lagi ke Windows XP. Kita perbesar Windows XP. Kita masuk Google. Kita pakai Internet Explorer ya. Karena versi di Windows XP, Bapak kira di antara kalian masih belum familiar dengan Windows XP karena ya kalian sudah lahir di generasi Windows 7. Oke, proses loading sedang berlangsung untuk membuka internet, Nah, di sini tiba-tiba diagnose connection problem.
pilih tool, kemudian internet option. Nah, kita cari, masuk ke advance, cari HTTP. Oh, ini use HTTP 1.1 sudah terchecklist. Oke. Kemudian satu lagi SSL-nya juga sudah. Oh, berarti tidak masalah. Kita coba restore. Nah, kita klik pulang. HTTP-nya sudah. Oke, tinggal apply. Kemudian oke. Kita coba masuk ke Google. Apakah bisa? Masih ada trouble ternyata. Ya, tunggu beberapa saat. Nah, trouble yang tadi kita saksikan, ya kita bisa telaah ya. Nanti kalian bisa mencatat kenapa bisa jadi trouble dan bagaimana cara penyelesaiannya dalam. Nah, di sini nih sudah koneksi sudah berpura-pura nampaknya. Kita bisa masuk ke browser Google-nya. Oke, membutuhkan waktu. Inilah risikonya menggunakan sumber internet dari HP ya. Oke, ternyata belum masuk juga. Apakah ada kesalahan? Oke, kalau ada kesalahan kita klik kita coba kosongkan IP address-nya. Kita coba kosongkan. Biar IP-nya DHCP otomatis ya. Nah, sini sudah ada speed 1 GB ternyata. Oke, Google. Sudah ada Google Chrome, Google. Sama saja ya. Kita coba dulu ke Google. Nah, ternyata permasalahannya kita setting duluan IP ya. Baik, itu akan jadi permasalahan bagi kalian, tinggal pandai-pandai mencatat. Nah, tadi di Mikrotik kita batasi untuk download hanya 64 kilobyte, sedangkan upload unlimited. Nah, kita akan coba paling atas lah Google Chrome versi sekarang. Ternyata tidak bisa. Nah, menandakan bahwa bandwidth ini kurang ya kalau untuk mendownload. Kita coba lagi. Masuk ke Google dulu. Kita coba back saja. Kita coba unduh Google yang jangan versi yang terlalu berat. Atau kita pasang Edge ya, bawaan daripada Microsoft. Sama. Berarti kesimpulannya untuk mendownload browser keluaran 2020 cukup besar, artinya bandwidth yang kita miliki kurang ya. Oke, kita akan coba tambah jadi 1 giga atau 1 mega. Oke, apakah ada perubahan? Kita coba download. Baik, masih ada, masih belum bisa. Oke, kita cek ke kendalanya. Inilah tugas kalian.
menganalisis. Oke, no problem. Oke, kita ganti ke plus 2 atau kita coba cari di sini Google. Oke, klik Google. Oh, ada nampaknya ya. Berarti kita jangan di address link tapi di pencariannya. Kita akan unduh atau download Chrome ya. Nampaknya harus sudah berisi. Kita back dulu, kita langsung aja arahkan unduh Chrome. Oke, sebelumnya kita ganti dulu kedua ya, ke 64 KB. Oke, apakah bisa? Coba unduh gratis untuk versi Android ya. Kita hanya mencoba saja karena mungkin ya Android lebih kecil speknya. Nampaknya bisa 60, dibawa dikurang dari 64 KB. Kita coba. Ternyata untuk mendownload Chrome tidak bisa untuk versi PC atau laptop. Tapi tadi untuk versi Android bisa karena kurang dari 64 KB. Baik, dengan demikian ya kita sudah menemukan permasalahan-permasalahan dan penyelesaiannya. Mudah-mudahan kalian semua menyimak permasalahan-permasalahan tadi dan bagaimana penyelesaiannya ya. Sekali lagi, mengkonfigurasi bandwidth jaringan Simple Q ini alat dan bahan harus ada VirtualBox, MikroTik OS-nya, OS Windows boleh XP ataupun Windows 7, dan Winbox. Nah, nanti untuk selanjutnya kalian lakukan sendiri di laptop kalian sendiri bagi kelompok yang maksimal 4 orang. Membuat laporan, nanti untuk format laporan ada di Google Class. Oke, kita close dulu. Close lagi. Kita keluar XP langsung. Sorry, jangan langsung keluar. Kita perbesar dulu. Close dulu, keluar dari ininya. Kita biasakan tertib. Nah, inilah cara mematikan Windows-nya. Baik, masuk lagi ke MikroTik. MikroTik masih on. Sama, kita shutdown dulu. Sistem, shutdown. Enter. Yes. Tunggu beberapa saat. Nah, itulah tadi simulasi konfigurasi manajemen bandwidth Simple Q di VirtualBox dengan target IP address 192.168.1.80 di klien XP ya. Demikian simulasi ini Bapak sampaikan. Sekali lagi, permasalahan-permasalahan selama simulasi ya, mudah-mudahan kalian simak dan menulis atau mencatatkannya dan bagaimana cara penyelesaiannya. Baik, ketemu lagi minggu depan. Kita akan ke materi masih di bandwidth jaringan, manajemen bandwidth ya. Kalau sekarang Simple Q, insya Allah untuk kedepannya kita akan mengkonfigurasi Quick Tree ya, Q3.
Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat